الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya tanpa terkecuali. Dan marilah pula kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih banyak diberi Allah nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai laki-laki, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena masih banyak laki-laki yang belum sempat, yang belum sehat, sehingga dia belum melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang terdekat. Kita sudah diberi kesehatan dan kesempatan, patut kita syukuri. Karena kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, akan kutambah nikmatmu. Tapi jika engkau kufur, tunggu, kata Allah, azabku sangatlah pedih. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat derajat kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti zaman sekarang ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, izinkan saya menyampaikan khatib pada siang hari ini dengan mengambil judul 4 hal ibadah yang kita lakukan, jika kita lakukan kita akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tartil Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Kita beri waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai menunggu ada waktu baru kita membaca Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ini kitab tidak ada lagi keraguan di dalamnya karena petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan sampai kita tidak pernah membaca Al-Quran dalam sehari semalam. Berilah waktu untuk membaca Al-Quran 30 menit sampailah 60 menit atau 1 jam kita kenal. Karena kita sudah diberi napas, diberi kesehatan oleh Allah dalam sehari semalam 24 jam. Nah, kita kurangi waktu kita aktivitas untuk beribadah, salah satunya untuk membaca Al-Quran. Al-Quran akan merindukan kita surganya Allah. Al-Quran akan menjadi penerang kita di alam kubur sana. Manfaat kita membaca Al-Quran luar biasa. Di dunia enak, dan di akhirat kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beri waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau menunggu ada waktu, kemungkinan kita tidak ada waktu. Karena kenapa? Karena kita sibuk mengejar dunia. Padahal di dunia ini adalah sementara dan di akhirat adalah selamanya. Kita berpikir sejenak, jangan sampai gara-gara dunia kita meninggalkan akhirat. Karena akhirat itu adalah sungguh kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
menjaga lisan kita, ucapan kita. Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Terkadang kita berbicara tidak berpikir terlebih dahulu, sehingga lawan bicara kita tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Menurut kita itu lelucuan, tetapi sifat orang lain ternyata tersakiti dengan apa yang kita ucapkan. Seandainya kita berpikir, seandainya orang berbicara tersebut kepada diri kita, bagaimanalah perasaanku? Sakit atau tidaknya itu sama seperti mereka. Ini banyak sifat manusia. Ada yang hobi penesan, ada yang tidak hobi penesan. Nah, seandainya kita berbicara dengan orang yang tidak suka lelucuan, dia membuat dia tersinggung, dan kita tidak akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berbicara, sebaiknya kita koreksi terlebih dahulu apa yang harus kita bicarakan. Kita pikirkan terlebih dahulu agar jangan sampai ada orang yang tersakiti dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sedekah salah satunya. Kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Kita mempunyai jabatan, kita gunakan untuk membantu keperluan orang lain. Kita mempunyai harta, kita manfaatkan untuk bersedekah jariyah, sedekah. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak pula harta kita. Orang yang rajin bersedekah tidak akan kekurangan hartanya. Karena kenapa? Karena dia rajin bersyukur kepada Allah. Dia merasakan nikmat tersebut, berbagi kepada sesama. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehebatan sedekah jariyah itu luar biasa. Karena ada kisah zaman Nabi Musa dan orang miskin. Berapa tahun kehidupannya sangat miskin. Lalu dia suami istri berbicara dan dia menghadap kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong sampaikanlah kepada Allah, berilah kami ini harta, berikanlah kami ini rezeki. Kami ingin merasakan hidup kemewahan. Kami ingin merasakan hidup serba kecukupan. Dari situlah Nabi Musa menyampaikan kepada Allah. Lalu kata Allah, wahai Nabi Musa, keinginan umatmu tadi akan kuberi harta, akan kuberi rezeki dari pintu mana saja. Tapi rezeki ini hanya sebatas 1 tahun. Lebih dari 1 tahun, hartanya akan kuambil kembali, kata Allah. Disampailah kepada Nabi Musa kepada umatnya. Dengan senang hati keluarga yang miskin tadi memang benar banyak rezeki masuk terhadap keluarga tersebut. Semakin hari semakin kaya, dan dia berbicara kembali pada suami istri. Ini hanya sebatas setahun rezeki kita diberikan oleh Allah. Bagaimana kalau harta ini kita sedekahkan, kita sedekahkan kepada sesama dengan orang-orang yang membutuhkan seperti kita waktu tersebut. Akhirnya setiap hari dia mengeluarkan hartanya. Setiap hari dia melakukan sedekah jariyahnya. 1 tahun dia semakin kaya. 2 tahun hartanya semakin berlimpah. 3 tahun semakin berlimpah. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, umatku ini katamu hanya sebatas 1 tahun. Tetapi kenapa ini sudah 2-3 tahun dia semakin kaya hartanya? Apa kata Allah? Aku malu mengambil hartanya, aku malu mengambil rezekinya. Karena kenapa? Karena aku hanya membuka 1 pintu rezeki bagi dirinya, dan sedangkan dia membuka pintu rezeki bagi umat yang lain ratusan atau ribuan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari kisah zaman Nabi Musa dan orang miskin tersebut, berarti semakin kita bersedekah, semakin kita bersedekah kepada sesama manusia yang lebih membutuhkan,
berarti harta kita semakin banyak. Jadi jangan takut kekurangan gara-gara kita melakukan sedekah jariyah. Itu yang ketiga. Yang keempat, puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesimpulan pada khatib siang hari ini, mari kita sama-sama perbaiki 4 ibadah tersebut agar supaya surga merindukan kita, sehingga kita di alam akhirat nanti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini khatib yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun para jemaah sekalian. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi usr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Barakallahu lil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tiwattahunna samii'un 'aliim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.